Diseminasi budaya positif ini dilaksanakan di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 100 Jakarta. Pemateri atau pembicara adalah keempat orang guru CGP Angkatan 9 dari sekolah saya, yaitu Ibu Sri Minasi, Ibu Siti Aisyah, saya sendiri Umi Prihatin, dan Ibu Eka Abdiah. Adapun pendahuluan dari kegiatan ini adalah Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tambah dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa dari kegiatan aksi nyata ini adalah bersama rekan guru CGP yang lain, kami menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin beliau untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Selanjutnya, kami berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing, serta memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, kami mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, dan berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan oleh 4 calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 100 Jakarta, DKI Jakarta. Adapun materi yang disajikan adalah konsep budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol posisi guru, dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih telah hadir di acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 9 SMP Negeri 100 Jakarta. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 100 Jakarta, Ibu Budi Purwanti SPD MPD. Yang terhormat Bapak-Bapak Wakil SMP Negeri 100 Jakarta, Dr. Andus Aman Kustaman selaku Wakil Kurikulum,
dan Bapak Dudi Risnawandi M. Hum selaku Wakil Kesiswaan. Perkenalkan, saya Yuyun Wulandari selaku MC dari acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 9 SMP Negeri 100 Jakarta. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa oleh Bapak Rian Zaini Rohidin. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang kelima, paparan materi oleh keempat CGP. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara Diseminasi Budaya Positif dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin, mohon untuk berdiri. Terima kasih para hadirin, silahkan duduk. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Rian Zaini Rohidin. Kepada Bapak Rian Zaini Rohidin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan acaranya dapat berjalan dengan lancar. Yang Muslim akan saya pandu sesuai dengan tata cara Islam, dan yang non-Muslim dipersilahkan menyesuaikan sesuai dengan tata caranya masing-masing. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniyah walikuliniyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu ta'ala sahibatin rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma rabbana taqabbal minna wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibabah wa batila batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian kurang lebih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu ke-9 SMP Negeri 100 Jakarta. Kepada Bu Budi Purwanti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini CGP Angkatan 9 SMP Negeri 100 akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan membawa perubahan pada SMP Negeri 100 Jakarta. Kepada seluruh warga sekolah yang ada di SMP Negeri 100 harus siap untuk melakukan perubahan yang terbaik sehingga akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 SMP Negeri 100 dengan ini dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Budi Purwanti selaku Kepala Sekolah atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk di acara inti yaitu pemaparan materi oleh keempat CGP dimulai dari Bu Sri Minasi dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dilanjutkan oleh Bu Siti Aisyah, kebutuhan dasar manusia dan memotivasi perilaku. Selanjutnya Bu Umi Prihatin, posisi kontrol, dan dilanjutkan oleh Bu Eka Abdiah dengan restitusi dan kesimpulan. Kepada Bu Sri Minasi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, warga sekolah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Minasi, kemudian rekan saya Ibu Siti Aisyah, Ibu Umi Prihatin, Ibu Eka Abdiah. Kami adalah CGP Angkatan ke-9 dari SMP Negeri 100 Jakarta. Next. Di sini kami akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua adalah mandiri,
Yang ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, kemudian bergotong royong, dan yang terakhir, yang keenam adalah berkebinekaan global. Next. Selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut William Glasser, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Karena itu adalah atas kemauan mereka sendiri. Kontrol ada di masing-masing individu. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Tergantung dari kritiknya. Seharusnya kita memberikan kritik yang membangun dan tidak kritik yang membuat rasa rendah diri. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sering sebagai guru, kadang dengan bujukan, nasihat-nasihat, padahal itu sebetulnya membuat mereka ketergantungan terhadap kita. Sehingga anak didik kita menjadi tidak mampu untuk mengontrol dirinya atau untuk memilih sesuatu yang harus mereka pilih. Terus yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang kita suka memaksakan kehendak terhadap anak didik kita. Padahal mereka juga manusia, mereka juga individu yang berhak untuk memilih apa yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Next. Nah, inilah perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Ada beberapa perbedaan. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, menganggap kebutuhan kita sama. Sedangkan kalau teori kontrol, realitasnya, kebutuhan kita sebetulnya berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain yang terkadang berbeda dengan kita. Terus, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Itu anggapannya. Tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa sebenarnya mengontrol orang lain. Karena kontrol itu ada dalam diri kita masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah, ada menang dan kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, win-win solution. Next. Nah, inilah pembahasan kita yang paling utama, yaitu disiplin positif. Disiplin sebenarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, ataupun hukuman. Jadi ternyata yang namanya penghargaan itu belum tentu baik, ya. Apalagi ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Itu yang paling utama. Karena motivasi kalau dari dalam, motivasi intrinsik, insya Allah itu nanti akan berlangsung lebih lama. Tidak terpengaruh oleh orang lain, tidak terpengaruh oleh lingkungan,
dan itu akan membuatnya menjadi manusia yang lebih kuat. Next. Nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai yang telah disepakati bersama. Ya. Jadi nilai ini tidak tergantung dari suku, budaya, agama, ras, golongan. Jadi merupakan sesuatu yang universal. Siapapun mengakui, jadi siapapun bisa menerimanya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Misalnya yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi nilai kebajikannya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, kemudian bernalar kritis serta berkebinekaan global. Kemudian yang kedua yaitu Primary Years Program atau PYP. Itu ada beberapa dimensi, toleransi, rasa hormat atau respect, integritas, mandiri, antusias, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Kemudian selanjutnya yaitu ada keterampilan hidup atau life skill. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu dapat dipercaya, lurus hati dalam artian jujur, ya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dalam artian hormat, menghormati, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi apa yang ada dalam diri dikeluarkan. Seperti itu. Next. Nah, salah satu cara untuk membentuk disiplin kelas atau sekolah yang nantinya bermuara pada budaya positif sekolah, salah satunya yaitu dengan cara membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah merupakan kesepakatan bersama seluruh warga kelas tersebut. Dari keyakinan kelas, masing-masing kelas, nanti semuanya akan tumbuh menjadi keyakinan sekolah. Ya. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Dan bagaimana sifatnya atau bentuknya? Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Jadi tidak berbentuk konkret. Sesuatu yang bisa dipegang, seperti itu. Sesuatu yang maksudnya tidak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua merupakan pernyataan yang universal. Jadi semua bisa menerima. Tidak tergantung dari suku, agama, golongan, ras atau sebagainya. Ya, apalagi anak didik kita kebanyakan dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda atau beragam. Kemudian yang ketiga yaitu dibuat dalam pernyataan positif, menggunakan pernyataan positif. Ya. Karena insya Allah itu nanti akan berdampak positif pula buat kita sebagai guru dan juga kepada murid-murid kita. Jadi jangan menggunakan kata jangan, tidak. Hindari kata-kata seperti itu. Jadi ubah menjadi bentuk yang positif. Kemudian mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas, dilibatkan semuanya. Ya, makanya kami sudah mencoba, ya, ibu-ibu sudah mencoba, baik saya sendiri dengan kelas 9D-nya, Ibu Umi, Ibu Siti Aisyah, dan Ibu Hajah Eka. Untuk membuat keyakinan kelas. Karena kami berharap apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran, minimal di kelas. Ya. Kami berharap juga nanti semoga saja ini bisa menular ke kelas-kelas yang lain, ya, sehingga apabila ada anak murid kita yang melanggar, kalau seseorang melanggar itu berarti ada kebutuhannya yang tidak
terpenuhi. Gitu. Nanti bisa kita tanyakan, keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Seperti itu Bapak Ibu Guru, ya. Pemaparan saya tentang budaya positif di kelas atau di sekolah SMP Negeri 1 Jakarta. Semoga saja menginspirasi kita semua dan semoga saja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini nantinya kita akan melihat bagaimana kita menerapkan motivasi perilaku manusia. Nah, saya akan menyampaikan teori motivasi yang dikemukakan oleh Diana Goosen. Nah, berdasarkan teori Diana Goosen, motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika orang melakukan, ini adalah motivasi yang terendah. Dan ini adalah masuknya adalah motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, kedua motivasi ini termasuk motivasi yang sebetulnya sangat tidak baik untuk kita sebagai seorang pendidik untuk menerapkan dua motivasi ini. Nah, ada motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi yang ingin kita bangun kepada peserta didik, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, kepercayaan dirinya. Kemudian dari motivasi ini kita ingin agar ketika mereka belajar tumbuh kesadaran pribadi dalam diri mereka ketika melakukan sesuatu. Bukan karena dipaksa, bukan karena sesuatu yang ada yang kita berikan kepada mereka. Next. Bapak Ibu, motivasi ini yang akan kita terapkan kepada anak dari motivasi tadi, kita akan melihat ternyata ada yang disebut dengan hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Nah, bagaimana kita menghubungkan antara motivasi ini dengan hukuman, kemudian dengan konsekuensi dan restitusi? Ternyata ketika kita menerapkan motivasi ini kepada anak, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, biasanya kelas sebagai pendidik lebih mengutamakan yang namanya untuk membangun motivasi kesadaran anak, kita biasanya menggunakan motivasi hukuman. Nah, apa yang maksud dengan motivasi hukuman? Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata hukuman itu biasanya tidak terencana, kemudian murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian satu arah dan biasanya bersifat fisik atau psikis nantinya. Nah, akan mengakibatkan fisik atau hukuman yang bersifat fisik dan psikis kepada anak. Verbal biasanya ini akan kita lihat dalam bentuk hukuman kepada anak. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat adanya konsekuensi. Yang tadi motivasi eksternal yang kedua adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biasanya terencana dan disepakati. Kemudian yang kedua, murid dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini adalah motivasi perilaku. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menekankan pada dua perilaku ini, hukuman dan restitusi. Mana pilih ketika kita memberikan motivasi atau kita memberikan sesuatu, ingin menyadarkan anak ketika dia melakukan pelanggaran di dalam kelas. Motivasi apa yang kita ingin tumbuhkan kepada anak? Nah, kadang-kadang untuk menumbuhkan pada anak tadi sudah dikatakan bahwa kita harus mempunyai yang namanya menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah, menanamkan nilai-nilai kebajikan ini dalam bentuk
nilai profil pelajar Pancasila. Salah satunya di sekolah yang akan kita bangun, motivasi intrinsiknya adalah melalui penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai-nilai ini nantinya mereka bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kelas, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian dari nilai intrinsik ini nanti mereka memiliki kesadaran bagaimana kita tidak lagi menggunakan hukuman kepada mereka ketika kita berada di dalam kelas. Artinya nanti budaya positif ini akan menimbulkan kenyamanan kepada kita ketika kita mengajar di dalam kelas. Nah, dari yang kedua, hukuman ini biasanya Bapak Ibu akan mengarah kepada sesuatu yang berdampak psikologis kepada anak. Next, Pak. Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan nanti ada restitusi. Nah, untuk hukuman, kita bisa melihat bagaimana dampaknya nantinya ketika kita sebagai guru, sebagai pendidik memberikan hukuman kepada anak. Yang pertama, perilaku agresif anak akan meningkat. Kemudian kita bisa lihat bahwa anak melakukan sesuatu itu bukan karena kesadaran, tapi karena memang dia punya rasa takut kepada Bapak Ibu gurunya, atau punya rasa takut karena dihukum. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, jadi hanya pada saat ini dia melakukan kesadaran tersebut, tidak melakukan, tapi pada jangka panjang mereka akan melakukannya lagi, dan itu dia yang tidak kita inginkan ketika kita melakukan yang namanya hukuman. Kemudian dari hukuman ini murid akan menimbulkan rasa kebencian kepada yang namanya peraturan, kepada gurunya mungkin. Nah, itu dia yang akan terjadi secara psikologis kepada murid. Jadi Bapak Ibu, dampak dari yang namanya hukuman ini biasanya bersifat sementara, dan biasanya itu hanya tidak jangka panjang. Yang kita harapkan adalah nantinya sebagai pendidik kita bisa memberikan budaya positif ini sepanjang hayat kepada siswa, dan memberikan kesadaran sepanjang hayat kepada mereka ketika nanti mereka berada dalam lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini mungkin termasuk yang bisa dikatakan sukses. Disiplin yang akan kita terapkan kepada anak. Konsekuensi ini nanti bedanya dengan hukuman, konsekuensi ini tidak tiba-tiba, tapi memang sudah kita terapkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, dari peraturan-peraturan ini nanti anak tahu bahwa ketika dia melakukan pelanggaran atau dia melakukan kesalahan, dia akan menerima konsekuensinya. Nah, konsekuensi misalnya dari terlambat, maka dia akan tidak mau diizinkan masuk kelas, atau dia harus mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi kita sudah memberikan peringatan kepada mereka konsekuensi apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, ini bisa kita terapkan kepada anak, tetapi motivasinya balik lagi kembali kepada tadi teori Gosen. Motivasinya masih adalah motivasi ekstrinsik, berarti masih dari luar diri siswa. Nah, yang diharapkan adalah kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa, mungkin dalam diri kita sendiri, termasuk kita pendidik, bahwa motivasi kita melakukan segala sesuatu memang dari diri kita, karena kesadaran kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini dia yang berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Lanjut, Pak. Nah, kita bisa melihat kata-kata yang berkaitan dengan konsekuensi dan hukuman. Bapak Ibu, beda kata-kata antara konsekuensi dan hukuman. Yang pertama adalah kata-kata awas kalau dilakukan ya, nanti awas kamu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah kepada anak. Biasanya penghukum dia akan membuat anak merasa bersalah dengan kata-kata yang verbal, yang menyakiti secara fisik. Nah, itu dia. Kemudian mode paksaan, kemudian mendorong menyalahkan diri sendiri, kemudian menganggap anak itu buruk, selalu salah, melakukan kesalahan. Dan ini yang
diharapkan tidak kita terapkan sebagai pendidik kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah netral. Ketika kita menerapkan konsekuensi, kita berarti sudah bersikap netral kepada anak. Nah, apa kata-kata yang bisa kita terapkan pada anak? Biasanya konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Nah, itu biasanya yang kita lakukan konsekuensi kepada anak. Kemudian stimulus respon, kemudian mendorong kepatuhan, kemudian konsep diri lebih baik kepada anak. Murid akan belajar tentang mentaati peraturan yang ada, kemudian mencoba mengontrol dengan penguatan positif. Nah, ini Bapak Ibu sebetulnya artinya dari dua hukuman dan konsekuensi ini adalah pilihan bagi kita sebagai pendidik mana yang akan kita terapkan kepada anak. Nah, motivasi mana yang akan Bapak Ibu pilih? Pastinya kita ingin motivasinya adalah motivasi intrinsik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan dengan restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan dari Bu Siti tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Karena nantinya murid-murid kita yang nantinya memiliki motivasi itu dari kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan, dan kelima, kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar ini, kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, tentunya akan menimbulkan masalah atau suasana yang tidak diinginkan. Nah, ini ada kaitannya dengan guru. Kalau peserta didik itu ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, tentunya peserta didik ini akan mempunyai masalah. Nah, kita berkaitan dengan ini. Next. Lanjut ke posisi kontrol. Sebagai guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol untuk memecahkan masalah yang tadi ada pada peserta didik. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pemantau. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan kelima, guru sebagai manajer. Nah, kita dari sini kita bisa introspeksi Bapak Ibu. Apakah kita sebagai guru itu letaknya, posisinya di mana gitu? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai manajer di sini? Atau kita sebagai teman? Kita bisa introspeksi dari sini. Ya, next Pak. Ini ada video Bapak Ibu. Silahkan diperhatikan. Ini guru sebagai posisi kontrol. Jam 7.15. Kenapa kamu masuk ke siang? Yaitu sebagai penghukum. Gimana sih? Udah rambut panjang. Baju dikeluarin. Nyetir pakai sendal. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, nanti kita bisa mengambil mana yang baik yang kita bisa lakukan sebagai guru. Tiap hari telat. Next, Pak. Gimana sih kamu? Ya, sebagai penghukum, ini guru ciri-cirinya yang pertama, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot, terus menunjuk-nunjuk tadi seperti dalam video, dan kata-katanya menghardik. Itu cirinya. Semoga kita jauh dari sini. Terus, penghukum ini bukan hanya fisik Bapak Ibu, tapi juga verbal. Jadi omongan kita barangkali itu sebagai penghukum juga. Terus keyakinannya bahwa dia mempunyai keyakinan kalau guru ini sebagai penghukum,
memerlukan sistem atau alat, sekolah itu memerlukan sistem atau alat untuk dapat lebih menekan pada murid karena untuk mencapai tujuannya. Dan dia percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran ini bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, dengan cara penghukum ini. Nah, kalimat yang biasanya digunakan sebagai penghukum itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja terlambat. Berapa kali kamu terlambat? Terus selalu yang terakhir. Gitu. Ini contoh ciri-ciri sebagai penghukum. Next, Pak. Nah, konsekuensi sebagai penghukum ini akibatnya ke murid, memungkinkan murid itu untuk marah, dendam, atau lebih agresif. Ini video yang kedua, tipe guru yang berfungsi sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya menggunakan kata-kata yang lebih halus, lebih lembut, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ini tipe yang paling mengkhawatirkan buat peserta didik. Karena dari tipe ini nantinya membuat anak didik itu merasa harga dirinya lebih rendah lagi. Nah, kalimat yang sering digunakan itu lembut. Contohnya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Next, Pak. Nah, konsekuensi pembuat rasa bersalah tadi, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya sendiri. Mereka tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Semoga kita tidak termasuk ini. Lanjut, Pak. Yang ketiga. Ini contoh video guru sebagai kontrol, sebagai teman. Nah, sebagai kontrol teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Guru mempengaruhi murid untuk melakukan hal yang baik, tapi di sini juga membuat murid itu akan bergantung pada guru. Di saat guru itu tidak membantu, murid akan kecewa dan tidak melakukan hal yang baik. Nah, kalimat yang sering dilakukan sebagai kontrol teman ini, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya, nak, gitu. Terus yang kedua, ya kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bereskan. Itu contoh kalimat yang digunakan kalau guru itu sebagai kontrol teman, Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Ini konsekuensinya kalau posisi guru itu sebagai kontrol teman, yaitu murid merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi atau tidak berbuat baik lagi di saat guru sudah tidak dapat membantu murid tersebut. Next, Pak. Ini kontrol yang keempat, yaitu kontrol sebagai pemantau atau monitor. Di sini guru nantinya akan memantau apa yang akan atau mengawasi, bertanggung jawab terhadap peraturan yang dilanggar oleh murid. Seorang pemantau mengandalkan perhitungan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalimat yang digunakan, sering digunakan itu adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Berapa kali kamu melanggar? Gitu. Nah, seorang manajer memiliki keterampilan sebagai teman dan sebagai pemantau. Ini nanti yang keempat. Lanjut, Pak. Ciri sebagai manajer. Yang terakhir, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain di sini. Yang kedua, penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana murid itu memperbaiki kesalahannya. Kalimat yang sering digunakan yaitu, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Itu kalau guru sebagai control manager. Nah, dari kelima tadi,
Kira-kira yang paling baik menurut Bapak Ibu sebagai apa kita di sini? Sebagai manajer ya Bapak Ibu. Semoga nanti kita sebagai manajer, karena kalau kita sebagai manajer kita bisa membimbing anak itu menjadi lebih baik. Mereka berbuat baik karena atas kesadarannya sendiri. Motivasi yang disampaikan oleh Bu Siti tadi yaitu motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Ini beberapa ciri-ciri manajer, yaitu tugas manajer itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi murid itu tidak akan minder lagi. Bisa jadi dalam praktek sehari-hari kita akan kembali teman atau pemantau karena murid kita tangani belum siap untuk berdiskusi. Namun kita sadari tujuan akhir dari posisi kontrol ini adalah seorang guru harus bisa sebagai manajer. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk restitusi dan keyakinan kelas prakteknya akan dilanjutkan oleh Bu Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, warga sekolah SMP Negeri 100 yang luar biasa. Saya akan menyambung dari yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sesama CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 100 Jakarta tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah ini. Sesungguhnya budaya positif itu sudah kita lakukan di sekolah. Dengan semua pembiasaan yang sudah kita lakukan, dengan semua kemampuan Bapak dan Ibu guru sebagai guru yang profesional dengan 4 kompetensinya, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya semua dan kita warga SMP Negeri 100 sudah banyak melakukan budaya-budaya positif di sekolah ini. Tetapi kami sebagai calon guru penggerak memiliki tugas untuk menyampaikan budaya-budaya positif yang terbaru menurut paradigma pembelajaran yang terbaru. Karena pembelajaran itu, pendidikan dan pengajaran itu kita akan sesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menuntun murid untuk menggali potensi, bakat, minatnya agar mereka menjadi manusia-manusia sukses yang bahagia. Untuk itu, penerapan budaya positif ini kita lakukan di sekolah untuk membentuk pribadi-pribadi mandiri yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan kesadarannya sendiri. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa motivasi intrinsik lebih baik dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik atau yang datangnya dari luar diri. Untuk membentuk anak-anak ini kita perlu pembiasaan-pembiasaan dan trik-trik serta cara-cara yang sebetulnya sudah lama disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetapi saat ini dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, maka kita upayakan untuk menyampaikannya dan mengingatkannya kembali kepada Bapak Ibu sebagai pendidik dan pengajar supaya menebalkan laku untuk membentuk siswa-siswa kita yang berkarakter. Di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah segala peraturan kelas yang dibentuk di dalam kelas dengan cara-cara tertentu. Kalau peraturan tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya, dilakukannya dengan satu arah. Peraturan itu hanya dibuat oleh sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Jadi murid-murid bisa memberikan masukan dengan kesadarannya sendiri apa yang seharusnya dia lakukan. Sehingga dengan kesadarannya untuk menyampaikan apa yang seharusnya dia lakukan, maka dia akan tergerak, tergugah untuk melaksanakannya sendiri. Dan Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kita akan buat prakteknya nanti di setiap kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas, nanti kita akan buat semua keyakinan kelas ini di dalam kelasnya masing-masing. Itu ada beberapa yang sudah dibuat di kelas 9D, di kelas 8A, dan di kelas 7A.
Nah, untuk kelas yang lain kita akan buat Bapak Ibu wali kelas untuk di dalam kelasnya masing-masing. Pembuatan keyakinan kelas ini, kenapa bukan peraturan kelas? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau peraturan berarti kita yang buat aturan, hanya satu arah, hanya Bapak Ibu guru yang membuat aturan. Sementara anak-anak tidak punya kesadaran bahwa apa sih yang harus dia lakukan. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama, kita bersama dengan anak-anak menyampaikannya dengan kalimat-kalimat afirmasi positif. Ya, tidak ada kata tidak dan tidak boleh jangan. Jangan mencontek, maka itu kurang tepat Bapak Ibu. Jadi kalimat-kalimat larangan tidak diperkenankan di dalam keyakinan kelas ini. Dan keyakinan kelas ini kita buat nanti ditempel di kelasnya masing-masing. Ini adalah aktualisasi dari budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Lanjut, next. Ya, silakan Bapak Ibu diperhatikan video ini, mudah-mudahan ini sangat menginspirasi bagi kita semua. Lanjut, Pak. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Belum. Oke, Ibu jelaskan dulu ya, apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan kelas. Pernah mendengar kan kalau peraturan ya? Kalau di sekolah kan ada ya peraturan, tata tertib. Nah di kelas juga kita harus buat. Tapi peraturannya dalam bentuk keyakinan. Kenapa dalam bentuk keyakinan? Karena dengan adanya keyakinan nanti kalian meyakini dalam diri. Kemudian kalian akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini. Seperti apa contohnya? Misalnya kita akan buat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Paham kesepakatan? Saya nih, antar teman dan juga antar guru dengan wali kelas dan juga guru-guru yang lain. Kita sepakat apa? Bahwa satu sama lain misalnya harus saling apa? Antar teman harus saling menghargai misalnya. Nah itu salah satu kesepakatan antara teman, antara guru itu harus saling menghargai. Itu salah satu contoh saling menghargai atau saling menghormati antar teman. Itu juga salah satu contoh. Contoh lain apa lagi keyakinan kelas? Misalnya antar kelas, antar siswa tidak boleh berbuat curang misalnya kalau lagi belajar, kalau lagi ulangan. Nanti tidak boleh apa itu? Tidak boleh mencontek misalnya. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas gunakan pernyataan atau kalimat positif. Jangan ada kata-kata dilarang, tidak boleh, jangan, tidak. Itu usahakan tidak ditulis. Tapi gunakan kata-kata positif. Jangan yang negatif ya. Gunakan yang positif saja. Ya. Misalnya kalau supaya lingkungan kita tetap bersih, maka yang harus kita Stop. Ya, itu gambarannya Bapak Ibu. Kalau yang sudah dibuat di kelas 9D, kita buat dengan sticky note, kemudian ada kertasnya. Nanti Bapak Ibu wali kelas bisa menyampaikan kepada anak-anak apa kesepakatan yang akan disampaikan. Seperti tadi, saling menghargai misalnya, saling membantu, menjaga kebersihan, kemudian jujur. Nah, jujur itu kan termasuk di dalamnya tidak nyontek. Ya. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat larangan seperti dilarang atau tidak. Nanti Bapak Ibu wali kelas akan kita sama-sama pandu untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya bagi yang di kelasnya belum ada. Selanjutnya demikian Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Kita lanjutkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini merupakan cara untuk menyelesaikan masalah kepada anak dengan sebagai posisi kita sebagai manajer. Tadi kan disampaikan oleh Bu Umi ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum,
yang kedua adalah pemantau, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Yang paling tepat menurut paradigma pembelajaran yang terbaru, yang dimana pembelajaran yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara adalah posisi kita sebagai manajer, di mana kita menjaga harga diri anak untuk tidak direndahkan dengan secara psikis dan secara fisik. Itu tujuan dari penggunaan segitiga restitusi. Lalu bagaimana Bu, Bapak, kalau anak itu memang punya kelebihan? Ya, kelebihan dalam tanda petik Bapak Ibu pasti saya yakin Bapak Ibu sudah merasakannya semua. Sebagai pendidik yang puluhan tahun, saya yakin Bapak Ibu menemukan pasti 1-2 anak yang memang sulit untuk dilakukan jika digunakan segitiga restitusi ini. Di sini segitiga restitusi ini adalah yang pertama, validasi tindakan yang salah. Pertamanya, kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar keyakinan kelas tadi atau peraturan sekolah, maka dia akan kita panggil untuk memvalidasi dirinya. Apa sih yang sudah dia lakukan? Saya kemarin sudah melakukannya, kebetulan ada anak yang terlambat. Maka saya memvalidasi, saya cuma tanya, kenapa dipanggil? Sudah tahu? Tahu Bu, saya terlambat. Saya melanggar peraturan sekolah. Berarti kan itu namanya validasi identitasnya, ya. Ya. Kemudian setelah itu ada menanyakan keyakinannya. Itu kegiatan yang terakhir. Apa sih yang sudah kamu langgar tadi? Ya, pertama menstabilkan identitasnya. Ya. Supaya dia tidak merasa bersalah. Ya. Ini segitiga restitusi ini kita lakukan sebagai manajer Bapak Ibu, dan saya juga sebagai guru merasa bahwa saya banyak melakukan posisi kontrol kepada siswa. Saya pasti pernah sebagai penghukum, saya juga pernah merasa saya sebagai teman. Kamu telat lagi, yaudah masuk sana. Nah, itu seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu yang kita membenarkan apa yang dilakukan padahal itu melanggar aturan, itu adalah posisi sebagai teman. Kita mengontrol dia sebagai teman. Nah, kemudian saya juga merasa saya pernah menjadi seorang yang membuat dia merasa bersalah. Pasti pernah. Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu kan wali kelas kamu jangan seperti itu. Ibu kan malu. Nah, ini kalimat-kalimat ini adalah pembuat rasa bersalah bagi anak. Jadi dia melakukan itu karena dia cuma memikirkan supaya wali kelasnya enggak malu. Sering kan? Kita sering sekali. Saya sebagai guru menyadari betul posisi kontrol yang pernah saya lakukan semua. Dan kemudian ternyata paradigma itu menurut pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara kurang tepat Bapak Ibu. Bukan salah tapi kurang tepat. Tetapi memang tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kita semua adalah manusia. Untuk itulah kita memperlakukan siswa kita juga sebagai manusia yang bisa melakukan kesalahan. Gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi orang yang melakukan kesalahan, kita diam dulu, jangan emosi dulu, tenang dulu. Ya. Dan tidak mudah Bapak Ibu karena kita juga punya emosi. Dan mood kita tidak selamanya baik, gitu ya. Kebutuhan dasar kita juga tidak selamanya tercukupi. Seperti tadi sudah disampaikan, ada 5 kebutuhan dasar. Anak-anak juga sama. Semua manusia punya kebutuhan dasar yang sama. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara psikologis dan secara fisik. Makan, minum, tempat tinggal gitu ya. Kemudian ada lagi kebutuhannya untuk merasa diterima dan mendapatkan kasih sayang. Dan ini Bapak Ibu yang sangat banyak dialami oleh anak didik kita. Jika Bapak Ibu mendapatkan anak-anak yang sering melakukan kesalahan dalam tanda petik atau kekeliruan, kita lihat kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi. Dan ini yang paling banyak, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebutuhan dasar merasa untuk bebas, ya, punya kebebasan. Nah, kadang-kadang anak-anak ada yang seperti itu, di rumah semuanya dilarang, semuanya dengan kalimat larangan, maka dia membutuhkan kebebasan, kebutuhannya. Maka dia akan cari perhatian di sekolah. Nah, itu
Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar ini Bapak Ibu sangat terkait dengan pola dan perilaku dari siswa. Dan yang akan kita budayakan di sekolah ini adalah budaya positif dengan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran peraturan-peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, selanjutnya ya. Ini tadi dari segitiga restitusi yang paling dasarnya adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi seperti tadi Bapak Ibu, kita itu kan bisa pinter karena kita sering salah. Kalau kita nggak melakukan kesalahan, kita nggak tahu kita benernya kapan. Maka seperti itu pun kita memperlakukan anak-anak kita. Bahwa ternyata dari salahnya dia akan jadi pinter. Nah, untuk itu perlu bimbingan dari kita, perlu banyak hal yang kita pelajari untuk bisa membuat si anak anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang merdeka, yang mampu melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan kesadarannya sendiri. Itulah garis besar dari pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Jadi orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatunya dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, tanpa takut hukuman, tanpa takut konsekuensi, dan tanpa takut karena ingin mendapatkan sesuatu penghargaan. Ini ada kaitannya Bapak Ibu dengan hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan penghargaan yang berlebihan kepada siswa. Ini yang ternyata baru saya dapatkan di modul ini, pembelajaran di sini, bahwa kita memberikan penghargaan kepada anak tidak boleh terlalu berlebihan. Karena itu bisa membuat hal-hal yang negatif bagi anak. Saya juga baru tahu ternyata. Bukannya penghargaan itu reward itu bagus, ternyata enggak. Jadi akan membentuk pribadi yang melakukan sesuatu karena reward, karena penghargaan, dan membuat dirinya menjadi tinggi hati. Nah, ternyata seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah validasi dari tindakan yang salah. Nah, pertanyaan-pertanyaannya begini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kalau kemarin saya dengan Muiz, itu ya pada saat demonstrasi kontekstual, dia tidak pakai seragam hari itu. Saya tanya, Muiz tahu kenapa? Tahu Bu. Salah, saya nggak menggunakan seragam. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Ini Bu katanya, baju saya di laundry. Baju saya sedang di laundry, ternyata kebawa laundry, jadi saya nggak bisa pakai itu. Yo, kalau gitu memang begitu, ibu juga pasti bisa begitu, bajunya kebawa laundry. Nah, terus saya tanya lagi sama dia, bagaimana caranya supaya bajumu tidak kebawa laundry dan kamu tidak melanggar peraturan lagi? Dia bilang, besok lagi akan saya cari sebelum hari H, saya akan taruh di lemari. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, demikian contoh-contoh dari posisi kontrol yang harus kita tahu sebagai pendidik, dan kemudian ternyata yang paling pas bagi kita sebagai pendidik adalah posisi sebagai manajer. Dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian setiap masalah yang kita hadapi bersama para siswa. Karena tujuannya dari penggunaan segitiga restitusi ini adalah untuk membentuk karakter atau sifat-sifat siswa yang mau melakukan segala sesuatunya dengan kesadarannya sendiri. Ya, selanjutnya Pak. Ini sudah tadi. Nah, ini silakan. Ya Bu, atas kesal sih. Kenapa kesal? Jika terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya saya, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Ya Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri.
Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sebenarnya bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, stop. Baik, demikian Bapak Ibu penyampaian diseminasi budaya positif di SMP Negeri 100 Jakarta dari modul yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 ini. Semoga yang kami sampaikan ini menginspirasi Bapak dan Ibu, dan marilah kita bersama-sama melaksanakan budaya positif itu di sekolah kita pelan-pelan dan dengan tahap demi kemajuan SMP Negeri 100 dan pendidikan Indonesia. Baiklah, saya akan menutup kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kami CGP Angkatan 9 SMP Negeri 100 Jakarta, dari semua yang kami sampaikan, mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama mengaktualisasi yang sudah disampaikan ini di sekolah kita. Demikian dari saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, baiklah. Itu tadi pemaparan dari 4 CGP Angkatan ke-9 SMP Negeri 100 Jakarta berkaitan dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga Bapak Ibu guru kita sebagai warga sekolah dapat mengaktualisasinya dengan baik. Sekian acara hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Good morning, Miss. Morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya, hari ini di kelas 8A, Ibu akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu aturan yang harus dilaksanakan, tapi peraturan ini yang membuat adalah kalian sendiri. Kita membuat kesepakatan dari kelas ini, apa-apa yang kalian inginkan dari kelas ini, supaya kelas ini tentunya menjadi lebih baik. Kan kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan yang ada, yang kalian inginkan untuk kelas ini. Ya, pertama-tama nanti kalian tuangkan apa yang menjadi keinginan kalian di kelas ini, apa yang menjadi keinginan ini supaya kelas ini lebih maju. Jangan nanti kalian belajar hanya mendapatkan nilai, tapi juga mendapatkan karakter yang lebih baik. Karakter yang lebih baik itu bisa kalian terapkan selain di kelas ini, bisa di sekolah, bisa nanti kalian di lingkungan dan kalian hidup di masyarakat. Bisa kalian bawa karakter-karakter itu. Nah, untuk itu ini Ibu pengen membentuk suatu keyakinan kelas dari kalian sendiri, dari impian-impian kalian yang kalian impikan, harapkan selama ini. Di sini nanti ditempel di kertas yang Ibu tempel di depan.
Ya, terima kasih. Di sini sudah ada semuanya hampir menuliskan impian dan harapan kalian. Ya. Jadi barukan apa impian dan harapan kalian dari kelas ini. Siap? Ya. Nah, Ibu berharap semoga dengan impian-impian yang positif, kelas ini akan menjadi lebih baik lagi. Selain kalian mendapatkan nilai, kalian bisa membuat karakter kalian menjadi lebih baik lagi. Ya. Kita mulai yang nomor 1. Ini kesepakatan ya, kita sepakati apa enggak nanti baru ke keyakinan kelas. Kesepakatan kelas. 1. Ingin menjadikan kelas lebih tertib, lebih disiplin, dan lebih kompak. Berarti ada berapa? 1. Lebih disiplin. Berarti lebih tertib. Disiplin. Ya nggak? Tertib. Kompak. Terus, ada juga membuat kelas menjadi seru, jaga kebersihan. Ada lagi, ini banyak banget nih. Sebelum belajar berdoa. Terus ada lagi, kalau guru lagi menjelaskan didengarkan. Berarti kalau didengarkan apa artinya? Menghargai, saling menghargai ya. Menghargai. 8. Ada lagi? Tunggu. Ke sekolah harus tepat waktu. Berarti apa? Waktu. Masuknya ya. Masuknya. Artinya tidak membuat kelas menjadi lebih aktif, seru, dan menyenangkan. Berarti sama ya ini ya. Menyenangkan boleh? Tambahin ya. Menyenangkan. 9. Ada lagi enggak? Membuat kelas menjadi asik dan seru. Lebih sopan dan patuh dengan guru. Berarti sopan. Lanjut nak. Menjadikan kelas yang tertib dan lebih baik dari kelas lain. Tertib tadi udah. Lanjut. Menjadikan kelas lebih seru dan menjaga ketertiban semua murid. Udah. Lebih tertib sudah. Saya berharap tidak ada yang membawa piring atau gelas dari kantin. Sekalian ada gelas dan piring tersebut harus langsung dikembalikan ke kantin. Ya, tidak ada piring dan gelas dari kantin. Berarti masuk kemana ini? Apa ditulis sendiri? Jujur. Jujur ya, kejujuran. Jujur. Lanjut nak. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jika ada siswa yang berkata kurang baik atau kotor, maka ia akan dihukum dengan jangan meminta maaf sama teman satu kelas. Iya. Berkata apa artinya? Berkata sopan. Iya nggak? Kalau tidak berkata sopan, berarti harus minta maaf. Minta maaf di depan kelas ya. Doa sebelum dan sesudah belajar. Doa udah tadi. Berdoa udah belum sayang? Mana? Nomor berapa tadi? Ya, nomor 6 berdoa udah. Ini sesuai jadwal. Ya, melaksanakan apanya? Kalau piket apa namanya? Melaksanakan piket aja ya. Piket atau buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Dari kesepakatan ini buat keyakinan kelas mana yang kita setujui. Nanti dari keyakinan kelas ini kalian tanda tangani. Itu sebagai tanda kalau kalian sudah setuju apa yang menjadi keyakinan kelas ini, dan nantinya kalian harus bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab ini harus melaksanakan. Siap? Ini buat kalimat yang sekiranya semuanya bisa jelas, menjadi seru, ya. Seru, asik, menyenangkan, menjaga kebersihan, berdoa, menghargai.
teman-teman saling mengingatkan. Perbuatan dan pakaian. Pakaian juga harus sopan. Ya, kalau tidak digunakan, HP disimpan. Ada lagi nak? Ya, ini ada beberapa kesepakatan kelas tadi dari nomor 1 sampai nomor 16. Ada yang mau usul dari kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas ini nak? Ini nanti kalau sudah menjadi keyakinan kelas, kalian harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ada yang mau usul? Tidak ada. Kalau tidak ada, setelah kita menuliskan impian, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas, kalian tinggal menyetujuinya. Ya, caranya baca dan tanda tangan. Kalau tadi mendengarkan dan ngerti, berarti tinggal tanda tangan. Silakan pilih spidol yang mana aja untuk tanda tangan kelas ini. Sudah kalian sepakati, kalian sudah setuju. Kalau ada yang nggak setuju, boleh usul sekarang sebelum kita tanda tangan ini. Oke? Dari mana? Silakan. Ayo, langsung kan? Langsung maju. Langsung, biar cepat. Ayo, oke. Ayo, tanda tangan lanjut. Amel. Belakangnya Amel. Asya. Lanjut. Yang lanjutnya berarti semuanya sudah tanda tangan dan tanggung jawab. Nggak ada yang tidak. Nanti nggak ada alasan saya nggak masuk dulu. Ada lagi ya? Silakan. Ya, masih ada lagi? Gak ada. Ibu pun ibu tanggung jawab karena ibu juga masuk kelas ini kan, dan yang juga membuat berarti ibu juga tanda tangan. Ya, terima kasih. Ini keyakinan kelas yang kalian buat. Kalian harus mentaatinya, melaksanakan bukan arti karena takut hukuman, bukan takut konsekuensinya, bukan takut sama bapak ibu guru, bukan takut sama teman-teman kalian, tapi kesadaran dari dalam diri kalian sendiri untuk membuat diri kalian menjadi lebih baik, menanamkan nilai-nilai atau karakter-karakter yang baik pada diri kalian. Karena kalau itu semuanya motifnya dari luar, dari bapak ibu guru kalian melaksanakan ini, dari teman kalian melaksanakan ini, itu tidak baik, tidak membekas pada diri kalian. Ibu berharap keyakinan kelas ini bisa kalian taati, bisa kalian bertanggung jawab, termasuk ibu di dalamnya, dan nantinya bukan berlaku di kelas ini saja, tapi bisa kalian bawa kalau kalian sudah keluar dari kelas ini, maksudnya di sekolah ini, maupun di masyarakat di lingkungan kalian berada. Dimanapun kalian berada, bisa melaksanakan keyakinan yang baik. Karena keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang perlu ditanamkan pada diri kalian. Misalnya disiplin. Disiplin kan nggak harus di kelas kan? Dimanapun berada kalian harus disiplin. Jujur juga, dimanapun kalian harus. Terima kasih. Keyakinan kelas hari ini sudah terbentuk, tinggal tanggung jawabnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ini bisa satu-satu. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.